Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan sebuah artikel. Tapi sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 7. Yang pertama ada Afdeva Muhammad NPM 88, Andrian Ari NPM 259. Saya sendiri, Nafila Maradita, NPM 264. Selanjutnya ada Al-Iqdam Bima, NPM 266, Malda Mega, NPM 290, dan Nia Puspitasari, NPM 301. Artikel dari kelompok 7 ini berjudul Kinerja Jangka Panjang dari Akuisisi Perusahaan dalam Merger dan Akuisisi. Apakah kemampuan manajerial itu penting? Jadi disimak karena setelah ini kelompok kami akan mempresentasikannya. Terima kasih. Nah, kenalan dulu nih. Merger dan akuisisi atau M&A ini adalah strategi investasi yang sangat populer di kalangan perusahaan yang ingin meningkatkan pertumbuhan perusahaan mereka atau memperkuat keunggulan kompetitif mereka antar para pesaing. Nah, alasan umum ini untuk terlibat adalah agar tercapainya sinergi dan efek efisiensi yang pada akhirnya untuk meningkatkan kekayaan pemegang saham dari perusahaan yang mengakuisisi. Saya Malda Mega Rahmania, NPM 290, ingin menjelaskan tentang studi terkait dan pertanyaan penelitian. Yang pertama, kemampuan manajerial untuk mengakuisisi perusahaan dan kinerja operasi jangka panjang. Peran dan kualitas manajemen puncak dalam meningkatkan kinerja perusahaan diakui secara luas dan telah diselidiki tentang pengaruhnya terhadap berbagai aspek organisasi perusahaan, tata kelola, kebijakan keuangan dan investasi, dan aktivitas inovasi. Manajer yang melakukan aktivitas merger dan akuisisi sebagian besar termotivasi untuk mencapai efek sinergi dan meningkatkan nilai perusahaan. Akan tetapi, merger dan akuisisi melibatkan proses integrasi yang kompleks dan dinamis antara perusahaan dan pengakuisisi dan perusahaan target. Dan hal tersebut tidaklah mudah untuk mencapai manfaat sinergi yang diinginkan. Tidak jarang, merger dan akuisisi menghasilkan kegagalan. Namun, ada beberapa penyebab kegagalan akuisisi diantaranya adalah evaluasi yang tidak memadai terhadap perusahaan target, utang besar setelah akuisisi, dan strategi integrasi dan implementasi yang bermasalah. Selain terdapat beberapa penyebab kegagalan akuisisi, ada juga yang menyebabkan kerugian dalam aktivitas merger dan akuisisi, yaitu manajer yang terlalu percaya diri. Studi telah menunjukkan bahwa manajer yang terlalu percaya diri dapat melebih-lebihkan sinergi merger, salah memahami peluang merger, dan melakukan proyek yang merusak nilai. Dan semuanya dapat menghasilkan pengembalian pasca akuisisi yang negatif. Kemampuan manajerial yang lebih besar memungkinkan perusahaan untuk mengeksploitasi nilai sumber daya yang belum dimanfaatkan, untuk membuat keputusan yang baik, dan untuk meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan. Manajer dengan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang unggul juga memiliki kemampuan yang lebih besar untuk mengumpulkan informasi publik dan pribadi, mengidentifikasi perusahaan target yang sesuai, dan memilih perusahaan yang berharga. Selanjutnya yang kedua ada kemampuan manajerial untuk mengakuisisi perusahaan dan pengembalian saham jangka panjang. Keuntungan ukuran kinerja operasi berbasis akuntansi untuk menilai keberhasilan merger dan akuisisi. Terdapat batasan penting dari ukuran berbasis akuntansi. Yang pertama, ukuran berbasis akuntansi tidak mencakup kinerja non keuangan, dikarenakan kinerja merger dan akuisisi adalah konstruksi multidimensi yang mencakup kinerja keuangan dan non keuangan. Ukuran berbasis pasar, contohnya pengembalian saham. Pengembalian saham dapat mencakup kinerja merger dan akuisisi secara lebih komprehensif. Yang kedua, keandalan pengukuran berbasis akuntansi tunduk pada manipulasi pendapatan dan angka akuntansi lainnya dalam laporan keuangan serta perubahan dalam standar akuntansi. Kemudian,
Pengembalian saham jangka panjang berbasis pasar sudah digunakan untuk menilai kinerja merger dan akuisisi, dengan alasan dibalik penggunaan pengembalian saham untuk menilai kinerja merger dan akuisisi yaitu memiliki tujuan strategis perusahaan dari merger dan akuisisi, yaitu untuk memaksimalkan kekayaan pemegang sahamnya. Harga saham merupakan ukuran langsung dari nilai pemegang saham dan mencerminkan ekspektasi investor terhadap kinerja masa depan. Jadi, pengembalian saham sering digunakan dalam studi keuangan dan manajemen strategis untuk mengevaluasi kinerja merger dan akuisisi. Yang ketiga adalah akuisisi horizontal versus diversifikasi dan hubungan antara kemampuan manajerial dan kinerja pasca akuisisi. Manajer memanfaatkan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan untuk mengidentifikasi dan menilai target potensial untuk merger dan akuisisi, serta mengelola proses integrasi. Kemampuan manajerial umumnya dikonseptualisasikan sebagai 3 kategori utama pengetahuan, yaitu spesifik perusahaan, spesifik industri, dan pengetahuan umum. Ketiga jenis keahlian ini bervariasi dalam tingkat kemampuan transfernya dan relevansi untuk perusahaan dan konteks industri. Kemampuan khusus industri agak kurang dapat dialihkan daripada pengetahuan umum. Dalam akuisisi industri yang sama atau akuisisi horizontal, manajer tidak perlu mempelajari pengetahuan spesifik industri baru, sehingga akuisisi horizontal melibatkan lebih sedikit biaya dan usaha daripada akuisisi lintas industri atau akuisisi yang terdiversifikasi. Beberapa keuntungan dari akuisisi horizontal telah diidentifikasi pada studi sebelumnya. Capron menyarankan bahwa manajer pengakuisisi dapat lebih mudah mengenali dan mengurangi inefisiensi antara perusahaan pengakuisisi dengan perusahaan target jika keduanya berada dalam industri yang sama, dikarenakan para manajer ini telah memiliki pengalaman dalam mengelola lini bisnis yang serupa. Manajer di industri yang sama ini memiliki lebih banyak akses ke forum manajemen senior dan acara jaringan yang sama. Maka dari itu, kemungkinan besar mendapatkan informasi yang baik tentang kejadian di perusahaan masing-masing. Desain penelitian. Yang pertama, pemilihan sampel. Kami memulai proses pemilihan sampel dengan mengekstraksi dari databasis data merger dan akuisisi SDC Platinum dan menyertakan semua transaksi yang diselesaikan antara tahun 2000 dan 2012. Kami menghapus pengamatan dari sektor keuangan karena struktur khusus mereka. Kami mengecualikan pengamatan yang data keuangan atau data pengembaliannya hilang untuk dimasukkan kembali ke sampel akhir. Persentase saham yang diperoleh dalam M&A harus tidak kurang dari 50%. Kami juga membatasi pengamatan kami untuk menyelesaikan transaksi karena kami membutuhkan kinerja pasca akuisisi mereka. Kami juga menghapus transaksi dan pengamatan yang tidak lengkap tanpa variabel kontrol yang lengkap. Sampel akhir terdiri dari 7.907 pengamat. Yang kedua, pengukuran kemampuan manajerial. Tantangan utama dalam penelitian tentang pengaruh kemampuan manajerial pada kinerja M&A jangka panjang adalah kesulitan mengidentifikasi ukuran kemampuan manajerial yang baik. Karena kemampuan tersebut bersifat diam-diam dan tidak dapat diamati secara langsung. Dalam penelitian kami mengadopsi ukuran DEA kemampuan manajerial yang diusulkan oleh Demerjian dan kawan-kawan 2012 yang beroperasi pada premis bahwa manajer berkualitas tinggi lebih cenderung menggunakan lebih sedikit sumber daya untuk menghasilkan lebih banyak output. Metode pengukuran ini membandingkan penjualan yang dihasilkan oleh setiap perusahaan tergantung pada input berikut yang digunakan oleh perusahaan. Harga pokok, barang penjualan, bahan penjualan, dan administrasi, PP dan I bersih, sewa operasi bersih, penelitian dan pengembangan bersih, goodwill yang dibeli, dan aset tidak berwujud lainnya. Yang ketiga, model regresi. Kami menjalankan regresi OLS untuk model 1 menggunakan kinerja pasca akuisisi untuk jendela 1, 2, dan 3 tahun setelah akuisisi sebagai variabel dependen. Kami melihat kinerja operasi jangka panjang yang menggunakan pengembalian aset 1, 2, dan 3 tahun setelah akuisisi ROA, arus kas dari operasi CFO, dan rasio pasar terhadap buku MTB.
Kami memilih variabel kontrol berdasarkan penelitian sebelumnya yang terkait dengan kinerja pasca akuisisi. Akuisisi saham menunjukkan asimetris informasi target yang lebih tinggi, dan akuisisi ini dikaitkan dengan pengembalian penawaran akuisisi yang lebih rendah. Myers and Maljuv 1984. Untuk menguji efek cross-seksional dari akuisisi horizontal pada hubungan antara kemampuan manajerial untuk mengakuisisi perusahaan dan hasil pasca akuisisi mereka, kami menggunakan analisis subkelompok dari uji untuk membandingkan perbedaan subkelompok lainnya. Kami berharap efek positif dari kemampuan manajerial pada kinerja pasca akuisisi jangka panjang menjadi lebih kuat untuk akuisisi horizontal. Dan yang terakhir, statistik deskriptif. Asquith 1983 menunjukkan bahwa rata-rata imbal hasil pengakuisisi adalah 0,1% untuk perusahaan akuisisi yang berhasil dan 5,5% untuk perusahaan pengakuisisi yang gagal. Langadage 1978 juga menemukan bahwa kinerja abnormal pasca merger tidak berbeda secara signifikan dari perusahaan kontrol dalam industri yang sama tanpa aktivitas akuisisi. Panel C melaporkan nilai min atau median dari variabel independen utama kami sebagai 0,021 atau 0,015. Kemampuan manajerial dan BHR jangka panjang pasca akuisisi. Peneliti menguji pertanyaan penelitian pertama dengan meregresi perolehan kinerja operasi pasca akuisisi perusahaan yang diukur dengan pengembalian aset ROA, arus kas dari operasi CFO, dan rasio pasar terhadap buku MTB pada dummy kemampuan manajerial MA, dan laporkan hasilnya di tabel 4. Koefisien kemampuan manajerial MA untuk ke-9 ukuran kinerja operasi yang disesuaikan dengan median industri untuk periode 1, 2, dan 3 tahun setelah akuisisi ROA 1, 2, 3, CFO 1, 2, 3, MTB 1, 2, 3 semuanya positif dan signifikan. Nilai T minimum adalah 3,588 dan maksimum adalah 8,113. Hasil ini juga signifikan secara ekonomi. Signifikansi ekonomi minimum adalah 2,9% dan maksimum adalah 4,4%. Misalnya, koefisien 0,029 menyiratkan bahwa peningkatan satu standar deviasi dalam kemampuan manajerial dikaitkan dengan 2,9% peningkatan ROA 1 relatif terhadap standar deviasi. Hasil ini sangat mendukung harapan bahwa kami mengakuisisi perusahaan dengan kemampuan manajerial yang unggul mampu menghasilkan kinerja operasi yang lebih kuat dalam periode jangka panjang pasca akuisisi. Tabel 1. Tabel ini melaporkan insiden tahunan perusahaan yang memiliki MA. Sampel berasal dari basis data PASDC dari 1 Januari 2000 hingga 31 Desember 2012. Sampel MA membatasi kesepakatan yang diselesaikan dengan presentasi saham yang diperoleh dalam MA sama atau lebih dari 50% dan nilai kesepakatan lebih besar dari 1 juta. Dalam tabel ini kami membatasi pengamatan harus memiliki kemampuan manajerial, kinerja akuntansi, dan kontrol data variabel untuk melihat kecenderungan umum. Di tabel 2 ini melaporkan statistik deskriptif dasar dari variabel-variabel utama yang terkait dengan kinerja pasca akuisisi, kemampuan manajerial, dan pengendalian lainnya variabel. Definisi variabel disediakan dalam lampiran. Semua variabel kontinu diwincorkan di 1% teratas dan terbawah. Hasil untuk variabel kontrol menunjukkan bahwa pembayaran dalam stok persediaan memiliki efek negatif dan signifikan pada pengembalian pasca akuisisi, dan pembayaran tunai, uang tunai, memiliki pengaruh positif pada pengembalian pasca akuisisi untuk pengakuisisi. Hasil ini konsisten dengan penelitian sebelumnya. Kemampuan manajerial dan BHR jangka panjang pasca akuisisi. Di tabel 3 ini menyajikan matriks korelasi. Definisi variabel disediakan dalam lampiran. Signifikansi statistik dan perkiraan dilambangkan dengan tanda bintang 3, bintang 2, dan bintang 1. Masing-masing sesuai dengan tingkat signifikansi 1%, 5%, dan 10%. Di tabel 4 ini
menunjukkan hasil regresi antara kemampuan manajerial perusahaan pengakuisisi dan perusahaan pengakuisisi. Kinerja akuntansi pasca akuisisi. Neraca NS variabel dependen adalah pengembalian aset pasca akuisisi ROA, arus kas dari operasi CFO, dan rasio pasar terhadap buku MTP untuk interval 1, 2, 3 tahun dengan menggunakan nilai penyusahan median industri. Variabel independen adalah kemampuan manajerial untuk mengakuisisi perusahaan. MA adalah variabel dummy yang sama dengan 1 yang perusahaannya memiliki kemampuan manajerial di atas median keseluruhan untuk perusahaan Komustat. Variabel kontrol lainnya didefinisikan dalam lampiran. Estimasi koefisien dengan T statistik dilaporkan dalam tanda kurung. Statistik T dihitung dengan menggunakan model efek tetap, mengendalikan efek waktu tertentu, dan kesalahan standar dikoreksi berdasarkan pengelompokan satu arah oleh perusahaan. Signifikansi statistik dari perkiraan dilambangkan dengan tanda bintang 3, bintang 2, dan bintang 1, masing-masing sesuai dengan tingkat signifikansi 1%, 5%, dan 10%. Analisis perubahan. Kami melakukan analisis regresi perubahan dalam perusahaan yang berfokus pada perusahaan dengan perubahan kemampuan manajerial untuk lebih mengurangi kekhawatiran tentang potensi masalah pengganggu efek faktor spesifik perusahaan dan efek kemampuan manajerial pada kinerja akuisisi. Untuk membangun subsampel, langkah pertama adalah memilih perusahaan yang memiliki banyak akuisisi selama periode sampel. Langkah kedua adalah mengecualikan perusahaan yang memiliki beberapa akuisisi selama tahun yang sama karena tidak ada variasi nilai kemampuan manajerial. Akhirnya, kami mengubah nilai perubahan kemampuan manajerial dan kinerja pasca akuisisi menjadi variabel dummy. Kami mendefinisikan MA increase sebagai 1 jika kemampuan manajerial meningkat antara 2 akuisisi berkelanjutan, 4 ROA, 4 CFO, 4 MTP, dan 4 PHR dilambangkan sebagai 1 jika kinerja akuisisi meningkat antara 2 akuisisi berkelanjutan, jika tidak 0. Untuk variabel kontinu lainnya, kami juga menggunakan nilai perubahan. Hasilnya didokumentasi pada tabel 6. Panel A menunjukkan hasil dengan menggunakan 4 ROA, 4 CFO, dan 4 MTP sebagai variabel terikat utama. Koefisien dari MA increase semuanya positif dan signifikan, menunjukkan bahwa peningkatan kemampuan manajerial sangat membantu untuk meningkat kinerja akuisisi untuk mengakuisisi perusahaan. Panel B menunjukkan hasil dengan regresi 4 PHR tentang perubahan kemampuan manajerial. Namun, hasilnya tidak signifikan untuk semua 4 PHR. Satu penjelasan potensial adalah bahwa pengembalian pasar saham tidak hanya melibatkan informasi kinerja, tetapi juga persepsi investasi atau informasi non-keuangan lainnya. Dengan demikian, hasil pengembalian pasar saham mungkin mengalami gangguan dan menyimpang dari proksi kinerja operasi. Singkatnya, hasil dalam tabel 6 sampai batas tertentu mendukung harapan utama kami mengenai pertanyaan penelitian pertama, bahwa kemampuan manajerial yang lebih tinggi mengarah pada peningkatan kinerja akuisisi. Kesimpulan, untuk volume tinggi dan pentingnya kegiatan M&A, bukti yang tidak meyakinkan untuk pengembalian pasca akuisisi yang positif dan variasi yang besar dalam kinerja pasca akuisisi menyoroti kebutuhan untuk studi lebih lanjut tentang faktor-faktor kunci yang terkait dengan keberhasilan atau kegagalan M&A. M&A melibatkan proses yang kompleks dan dinamis yang melibatkan pertukaran antara potensi manfaat, sinergi, dan potensi biaya konflik dalam hal personel, integrasi, dan budaya organisasi. Akuisisi lebih mungkin berhasil jika pengakuisisi mampu memaksimalkan manfaat sinergi dan meminimalkan biaya. Kegiatan M&A melibatkan keputusan strategis, kolektif, dan kerja tim di antara manajemen senior perusahaan yang mengakuisisi.
slide, di sini ada hasil tabel 9 kemampuan manajerial akan kinerja pengembalian pasca akuisisi. Jangka panjang menggunakan panel sampel yang cocok. Nah, teman-teman di sini dapat melihat tabel dari kemampuan manajerial akan kinerja pengembalian pasca akuisisi. Untuk di slide selanjutnya terdapat tabel panel B, yaitu bar jangka panjang. Nah, untuk teman-teman bisa melihat hasil dari nilai tabel berikut.